Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Kembali berjumpa dengan saya Denny Hakim di Denny Hakim Channel. Bagi Anda yang baru menyaksikan video ini, jangan lupa klik subscribe, like and share. Bagikan video ini kepada teman-teman Anda semua. Insya Allah video-video yang ada di dalam channel ini akan sangat bermanfaat buat kita semua. Teman-teman sekalian, kembali kita melanjutkan kajian kita serial Sejarah Islam, di mana kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kitab Khulasah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan dars yang kedua. Pelajaran yang kedua yaitu tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya ayah beliau. Di dalam pembahasan ini kita akan mengemukakan 4 poin pembahasan. Di sini ada 4 poin yang dibahas. Yang pertama, waliduhu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab. Jadi ayah beliau yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kalau kita ingin merunut lebih jauh nasab ayah beliau, maka ayah beliau nasabnya seperti ini: Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan. Nah, inilah komposisi silsilah yang benar tentang nasab beliau yang agung. Para ulama tidak berbeda menyatakan bahwa Adnan adalah putra Ismail alaihissalam dan Ismail adalah putra Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, ini nasab beliau dari jalur ayah beliau. Kemudian poin yang kedua, wa ummuhu, dan nasab ibu beliau Aminah bintu Wahb ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah ibni Kilab. Ibu beliau yaitu Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Kemudian poin yang ketiga, fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamis wa huwa Kilab. Nasab ibu dan ayah beliau itu bertemu di kakek beliau yang kelima yaitu Kilab. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa nasab beliau, silsilah keturunan beliau, ya dari beliau sampai ayah sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, itu adalah nasab yang mulia. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang dihasilkan dari perzinahan, tapi semua melalui proses pernikahan yang sah. Kemuliaan nasab beliau ini, saya katakan juga bahwa merupakan salah satu tanda kenabian beliau. Karena memang seorang nabi itu tentu harus berasal dari nasab yang bersih dari keburukan. Demikian pula Rasulullah SAW, maka nasab beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasab beliau ini juga setidaknya memberikan pengaruh yang pertama kepada beliau sendiri, dan yang kedua kepada orang-orang yang disampaikan Islam oleh beliau. Apa pengaruh bagi diri beliau sendiri? Yaitu beliau meskipun dalam keadaan yatim piatu sejak kecil, tapi beliau tidak pernah merasa rendah diri.
Beliau tidak pernah merasa minder. Beliau bergaul sebagaimana biasa, ya, karena memang beliau dipandang sebagai keturunan orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mulia. Kedudukannya terpandang di masyarakat sebagaimana kakek beliau Abdul Muttalib sangat menyayangi beliau dan selalu membanggakan beliau di hadapan teman-temannya. Kemudian pengaruhnya bagi orang-orang yang disampaikan Islam oleh beliau adalah ketika beliau menyatakan dirinya sebagai nabi, sebagai rasul, ya, maka orang bisa memahami betul bahwa memang nasab beliau itu adalah nasab yang tidak ada kecacatan di dalamnya. Orang memahami bahwa nasab beliau nasab yang mulia dari orang-orang yang terhormat, sehingga ya, kadangkala beliau ini menjadi rujukan, ya, baik sebelum beliau diangkat menjadi nabi, apalagi ketika beliau sudah diangkat jadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nasab beliau. Kemudian poin yang keempat, walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi wa umruhu 18 sanah wa dufina bil Madinah wa lam yatruk lahu syai'an minal mal. Ayah beliau yaitu Abdullah meninggal dunia sementara ketika itu beliau dalam kandungan ibunya, ya. Dalam riwayat disebutkan beliau ketika itu masih berusia 2 bulan dalam kandungan ibunya. Dan ketika itu umur ayah beliau adalah 18 tahun, masih sangat muda. Dan beliau dikuburkan di Madinah dan beliau tidak meninggalkan sedikit pun harta untuk anaknya itu Rasulullah SAW. Diriwayatkan bahwa ayah beliau ketika itu berangkat menuju Syam untuk berdagang. Sepulang dari Syam, kemudian beliau mendapatkan ajalnya, meninggal di perjalanan menuju Makkah, dan itu di Madinah. Maka beliau pun kemudian dikuburkan di Madinah. Tidak ada harta yang ditinggalkan oleh ayah beliau kepada Rasulullah SAW. Ini juga merupakan satu tanda bahwa beliau sejak kecil ditempa oleh berbagai macam bentuk penderitaan, kesulitan, sehingga inilah yang akan membentuk karakter beliau, membentuk kepribadian beliau, sehingga menjadi orang yang kuat dan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menerima risalah Islam ini, ya, beliau menjadi orang yang penuh kesabaran karena beliau sudah merasakan kesulitan sejak kecil. Inilah 4 pembahasan di dalam pelajaran yang kedua berkaitan dengan nasab beliau yang mulia dan wafatnya ayah beliau. Mudah-mudahan kita bisa tetap berada di channel ini mengikuti pembahasan selanjutnya, di mana pada pembahasan pelajaran yang ketiga nanti kita akan membahas tentang, ya, kelahiran beliau dan siapa yang mengasuh beliau. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.